Ini gue Kristen nih. Gue bilang kalau ada duit 1 miliar di rekeningnya, gue sujud kaki dia. Oke, udah. Apalagi nih mau dia ngomong? Jangan Kita menghina tahu personal dulu nih kita sekarang. kita bukan menghina. Kita memberitahukan kepada publik bahwa yang punya duit adalah Bunda Mila. Tapi yang ngatur pembantunya kan nggak mungkin. Iya. Gitu loh. Betul. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini saya tidak tahu ceritanya kaum muslimin. Kenapa Bunda Mila itu marah-marah, ngamuk-ngamuk dan berkongko-kongko dengan orang-orang Kristen. Saya bingung ini. Adakah kaum muslimin para hamba Allah ini yang tahu? Dan silakan beri jawaban di komentarnya. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Oh enggak Bunda, mana bisa enggak. Terus siapa lagi yang ngegoreng saya? Oh ini uang Goldian, itu jelas-jelas. Ini uang kita bikin tim. Ini uang kan ada. Sebentar, bikin tim. Uangnya nanti ya ditaruh di situ. Yang ngegoreng Bunda itu. Hah? Halo? Ya, lanjut Bunda. Ya. Jadi yang menggoreng Bunda itu si Kores Goldian, Jibril, Dio Pratama, si Nona Cebi, TKW ilegal, Nora Aritonang dan beberapa lainnya. Grup sakit hati. Terus, jadi mereka mau melibatkan grup Mukondo, Bunda. Bisa juga. Nah satu lagi nih biang teror provokator kasus semua ini. Itu namanya AM Januari itu atau si Indah. Nggak jelas. Pokoknya pernah saya minta karena saya lihat suka buka YouTube, saya bilang, lo mau nggak kerja sama saya? Bikin ini YouTube saya monet. Tugas lo kan cuma masukin data gini. Nanti kalau monet, kita berbagi. Udah nih jalan sebentar. Bun, lebih bagus nih kalau saya punya komputer satu lagi. Ini kebenaran nemu nih komputer di gudang, tapi rusak. Ya udah, berapa biayanya? 1,5 juta, jebret 1,5 juta masuk. Udah, belum ada lama. Itu komputer rusak. Jadi hilang aja dong, sia-sia. Nah udah, Bun, aku nih YouTubeku nggak jadi duit bulan ini. Sementara cicilan mobil harus saya bayar. Ya udah, gue lagi cuma ada gopek, gue kasih gopek ya, gitu. Terus apalagi itu orang-orang di atas dikasih paus 4 orang, masa saya nggak kecipratan? Masuk lagi 500. Pokoknya begitulah. Saya tuh kalau nah dengar saya dikasih satu lagi YouTube sama Ustadz Wafi yang udah monet. Tapi kan itu punya Ustadz Wafi, walaupun sudah dikasih hibahkan ke saya, masih ada hasil uangnya. Otomatis saya nggak mau makan dong uang Ustadz. Nah dia marah. Itu sudah dikasih gini. Karena apa? Dia greedy, dia rakus, dia kepengen uang itu langsung dia dapat. Coba masuk dia kan udah. Astaga. Nah akhirnya apa? 4 hari 5 hari saya bilang kok nggak ada konten saya di YouTube. Saya tanya, konten saya kok nggak ini, apa udah nggak berminat lagi? Ya Bun, saya nggak bisa buang waktu begini tapi nggak ada duit. Nah kan ketahuan bahwa dia cuma pengen cepet aja, pengen langsung instan. Teman-teman kita kadang-kadang baru dapat uang. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya udahlah, berhenti, stop. Setelah 2 bulan stop, mungkin dia hidupnya tambah susah. Udahlah, mulai dia menggoreng saya. Setelah 2 bulan stop, omongan saya itu direkam, dikasihkan ke si Sarah, dikasihkan ke siapa-siapa. Lah, omongan Kores Bongkondo itu ya dari dia. Omongan si Sarah itu ditinggal mati suaminya, sudah bercerai, dari dia, semua dari dia. Saya Sarah siapa ya? Adalah, udah selesai situ aja.
Saya orang Amerika, saya tidak pernah tahu kehidupan apologet. Saya ini belum setahun loh masuk sini. Saya masuk ke apologet ini karena saya suka sama Bang Zuma. Bla 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 bla. Akhirnya saya ikut, akhirnya saya kenal, akhirnya saya support. Itu aja. Tiba-tiba Saya izin Bunda, saya mau bentar, tanya. dikit lagi. Akhirnya saya Selamat diingatkan sore. nih, Bentar, salah satu- biarkan dulu. sama salah satu ustadz, hati-hati Bun. Ini begini-begini. Ah, masa iya sih Bu? Benar, kasus pertama sama Hanafi. Dia mulai menggoreng saya. Kenapa itu Bunda? Hah? Udah makanya diam dulu biar saya cerita. Nggak usah dipotong. Saya tahu alur ceritanya. Begitu saya naik di Hanafi, Apa sama Hanafi? pikiran saya, Oke, silakan. pikiran saya mau mencerdaskan ibu-ibu yang mungkin tidak pernah tahu bahwa poligami itu tidak wajib. Jadi sama Hanafi ini rupanya dia orang poligami. Ada 2 lagi laki-laki di atas orang poligami. Nah, kalau menurut saya poligami ini solusi buat orang Islam, lain sama Kristen. Nah ini kita bawa jadi terpaksa bawa agama. Itu yang kan mereka takut digoreng tuh sama orang Kristen. Oh boleh. Nggak begitu. Ada di Al-Quran. Tapi syarat-syaratnya itu berat. Bisakah hati kita dibelah 2? Nggak bisa. Nah kenapa dikasih solusi seperti itu? Jadi poligami itu solusi. Kalau seandainya nih saya perempuan, ini saya peranakan saya sudah diangkat, tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan, tidak memadai atau get cervix cancer whatever, you know. Nah, kalau saya seorang muslimah, saya bilang sama lo mau keturunan, itu pernah kejadian sama tante saya sendiri. Lo mau keturunan silahkan. Either saya mau dicerai atau enggak, itu urusan lain. Jadi diperbolehkan karena kondisi tertentu. Begitupun wanita muslimah, kalau lakinya pulang mabuk, nggak dapet duit, mau kondok, istilahnya itu kan, saya bisa minta cerai, minta supaya ini apa namanya diselesaikan baik-baik. Talak 1, talak 2, talak 3, sampai talak 3 itu kita harus nikah lagi. Itu. Jadi dari sini sama si dia digoreng. Katanya saya membenci syariat poligami. Itu kan fitnah. Saya hajak Ustaz Muhabalah. Ayo, tunjukkan salah satu fitih saya kalau memang saya ada membenci syariat poligami. Nggak berani. Dia beraninya dikuar-kuar. Dia pikir itu dari awal saya nggak suka. Karena apa? Mulutnya sampah. Yang naik di atas komal itu bukannya penghujat semua. Ada teman-teman kita Kristen, kayak si Bang Luga atau siapa. Masa dibabi anjing? Jangan narasimu Mila. Gak apa-apa. Gak apa-apa, kau gak dengar kau turun. Bentar, biarin dulu. Jangan ada yang Kau gak mau potong kau dulu, turun. biarkan dulu. Saya gak perlu kau. Saya ngomong sama si Turun. Bikin untuk melaksanakan, untuk dimute. Nah itu bagus. Turun. Nah, saya mau meluruskan ini. Maksudnya apa yang dibikin si Bang News ini udah benar. Mereka cuma mau uang saya. Selesai. Makanya sampai ribut, sampai saya difitnah dan lain-lain. Jadi tolong luruskan, jangan bawa api pusat. Oke, jangan bawa Bang Zuma, nggak ada urusan itu. Udah, itu aja, Bang Breaking. Saya Oke, Bunda tolong Mila, dibikin terima rekaman kasih. ini. Mudah-mudahan jangan salah pengertian. Jadi teman-teman Kristen juga yang tidak suka penghujatan ini. Jadi kalau kalian dengar, satu lagi dikit lagi ya. Kalau kalian dengar si Edis di luar negeri ini ada menyerukan firman Tuhan. Nggak ada. Semakin dia menghujat, herder-herdernya dia ini demen. Nah kalau yang waras, Kristen yang waras, pasti pertentangan sama dia. Dia melawan pendeta kok. Dia bukan saya mau membela si Rudi, ya kan masalah pribadi dia, urusan dia. Oke, itu kita kesampingkan dulu Bunda. Ya, Baik. ya, ya. Bunda di sini saya coba, mungkin ada beberapa kawan yang ingin bertanya langsung sama Bunda ya. Ya, Kita persilakan ya. dulu ya. Oke, tapi nggak ada bukan urusan agama sama biasa. organisasi ya. Urusan saya. Kita nggak ada uang urusan bulan agama. sama itu. Oke. Sebentar Bunda, di sini saya mau klarifikasi. Di sini kita nggak ada urusan agama, kita Oke, nggak ada urusan. bagus. Kita pure untuk yang berita ini aja ya Bunda Ya, ya. boleh. Oke, Siap. BAB, silakan BAB. Ada yang mau disampaikan BAB? Selamat malam Bunda Mila Amrik. Perkenalkan, saya bukan awal biasa atau lebih dikenal BAB di TikTok. Saya kebetulan komisaris utama. Paspor dulu lah Bang BAB, paspor dulu lah. Cuma babi. Saya nih ditunggu. Ayo, cepet satu pertanyaan. Kebetulan boleh. saya komisaris utama di Berakin News, Bunda. Saya seorang muradin, saya Kristen, teologi saya Allah Tritunggal Maha Kudus, dan saya nggak terlibat di perdebatan manapun dengan pun baik Islam ataupun Kristen. Saya punya grup sendiri namanya Alama. Satu lagi asosiasi di bawah Alama adalah Berakin News. Udah pertanyaan aja langsung perkenalan diri. Kesalahan
2 miliar atau 3 miliar yang kemarin Diam, yang lain diam dulu. yang sempat beredar itu, saya sempat dengar salah seorang wanita kejar 2 miliarnya. Nah, Nah, pernyataan kejar 2 miliarnya itu adalah sebuah pernyataan yang orang memang nggak pernah megang duit ratusan juta. betul. Dia nggak paham kalau duit 2 miliar itu harus ada laporan kepada kantor pajak. Nih, Betul. orang-orang susah semua nih, orang-orang miskin. Nggak tahu kalau duit di rekening itu nggak boleh 1 M. Jadi kalau lu bukan pengusaha, yang orang miskin, yang TKW, tolonglah. Bunda Mila ini, Bunda Mila ini yang punya duit. Lu siapa nyuruh-nyuruh orang ngejar-ngejar duit? Duit orang ini. Kok lu suruh ngejar duit? BAB, kau jangan kemana-mana ke TKW, ke apa, langsung aja ke pertanyaan. Kau jangan menghina orang. Ayo pertanyaan, ayo. Udah diam dulu lah, Mawar. Diam Ini dulu, saya yang sebentar lain lagi pokoknya digoreng yang lagi nih mau sama orang. langsung. Siap, Bunda. Alhamdulillah naik room Kristen. Saya Apa-apa cuma juga. mau tahu, Siap, Bunda. saya siap, cuma Bunda. mau tahu Ya, apakah Bunda Mila mengenal sosok perempuan itu dengan baik? mengenal tidak, tapi diberitakan oleh si M. Dah. Oke. Yang kedua, ada lagi suara seorang laki-laki yang mengatakan Bunda harusnya tentukan siapa PIC-nya, person in charge. Person in charge itu kita tahu dunia-dunia seperti itu. Terus dia bentuk tim dan duitnya ditaruh dalam satu wadah. Ya. Nah, ini siapa lagi orang ini yang berkata seperti itu? Ada, saya tahu itu. Mualaf. Ini mohon maaf Bunda. Orang-orang yang seperti itu ini mohon maaf nih. Ya. Kalau di rekeningnya ada 1 miliar aja, gue sujud di kaki dia. Ini gue Kristen nih, gue bilang kalau ada duit 1 miliar di rekeningnya, gue sujud di kaki dia. Oke. Udah, apalagi nih mau dia ngomong? Jangan Kita menghina tahu, personal dulu nih kita sekarang ini. kita bukan menghina, kita memberitahukan kepada publik bahwa yang punya duit adalah Bunda Mila, tapi yang ngatur pembantunya kan nggak mungkin, Iya, gitu loh. betul. Saya tidak meragukan sedikit pun keuangannya Bunda Mila, tapi artinya pemilik uang adalah Bunda Mila gitu. Tapi kok orang lain yang di Indonesia yang ngatur-ngatur, kan itu lucu gitu loh. Itu yang saya nggak Kalau- ngerti. Bawa-bawa organisasi, nggak bisa begitu, nggak bisa. Tidak akan saya biarkan. Ini gerakan saya sendiri. Tidak ada yang support di belakang. Bang Wan pun support secara material. Karena cuma saya yang bisa melakukan ini. Itu pun kalau saya mau. Nggak ada orang lain. Oke. Tidak ada orang lain. Oke? Saya Baik, nyatakan di sini Bunda cuma Mila. saya. Tunggu, saya nyatakan di sini cuma saya yang bisa mengerjakan ini. Karena apa? Karena memang saya terlibat dari apologet. Saya benci sama orang-orang ini. Nah, yang lain-lain, umpamanya Katolik ada bilang, Bun, lanjutkan Bun, ini perjuangannya. Itu karena mereka support, karena mereka juga dihajar. Mereka tidak berani tampil secara ini, karena mereka nggak punya uang untuk mendanai ini. Emang enak mulangin orang begitu aja? Syukur-syukur kalau dia yang ditangkepin karena penduduk gelap. Lebih bagus lagi, uang saya nggak perlu keluar. Tapi kalau kita punya misi, apapun itu kita korbankan. Demi apa? Demi Indonesia, harga mati NKRI. Itu HAM kita. Jangan sampai negara kita ini yang sudah pernah zaman dulu tuh urusan HAM terlibat lagi. Itu misi saya terbesar ke depan. Bukannya urusan duit terus rebutan begitu. Aduh, jauh sekali. Bunda Saya izin 25 tahun, tanya boleh, 26 Bunda? tahun di Amerika ini. Saya punya paspor biru. Bukannya apaan itu? Transportasi saya, itu travel saya, yang naik Pak Prabowo, menteri, ketua-ketua ini, hebat-hebat artis-artis. Lihat dong PT-PT saya. 2 miliar aja Baik, nothing. Bunda, 2 miliar mungkin dia. ada Dengar saya, pertanyaan dengar. lain. Satu lagi, sorry. Ya, silakan. Ini harus sombong sedikit. 2 miliar itu di Amerika, di daerah rumah saya, itu cuma buat kamar mandi. Buat saya nambah kamar mandi, nah itu 2 miliar. Kebayang nggak? Ya nanti kalau kores, Bunda, kalau misalkan kores berak nggak dicuci di kamar mandinya gimana, Bunda? Nah itu dia. Tambahkan lagi. Kalau tempat si Taipudin ini tinggal, Kita mau naik dulu, mau sholat ya, duha. ya. Kuncinya tinggalin gue, oh lah. Nice, ya. I'm gonna knock the door ya. Jadi kita ini lagi kumpul mau main angklung. Jadi kalau tempatnya si Taipudin, siapa yang ngumpul-ngumpulin itu,
Itu harga 250.000, katanya kan 2,5 miliar. Yaitu sama dengan harga kamar mandi saya kalau mau saya bikin. Jadi rumah di daerah sana saya bisa beli 10. Nah terpaksa saya ngomong begini, udah kita nggak usah ngebangga-banggain apa yang kita punya. Pokoknya misi kita ini insya Allah bisa jalan. Muslim senang, Kristen senang, Katolik senang. Siapapun yang pernah merasa disakitin sama orang-orang ini merasa happy, Indonesia juga bahagia. Itu tujuan saya. Masalahnya Bunda, masalahnya para apologet Mokondo ini nggak senang nih Bunda. Ya urusan dia, urusan dia. Kalian tahu saya pensupport API juga. Jadi nggak ada urusan sama yayasan. Ini personal. Ini yang Bunda saya agak berbeda dengan hostnya. Ini saya agak beda dikit pendapat. Kata siapa? Apologet Mokondo nggak suka sama Bunda Mila. Dia suka dengan duitnya. Gimana sih? Oh iya. Nah jadi gini lucu banget ya. Kalau saya naik ya, host saya kasih anak singa. Yang lain saya kasih paus siapa umpamanya yang saya dekat. Yang lain umpamanya dapat cuma 500. Itu saya digoreng itu. Waduh, Digoreng dikasih aja. paus, digoreng lagi. Padahal kalian lihat ya, sekali saya naik itu hampir 10.000 koin. 10.000 koin. Itu berapa juta? Coba yang jago ininya. Ada 2 juta. Aduh, saya nggak tahu Bunda, nggak pernah dapat koin kayak gitu Bunda. Nah, jadi gini. Satu paus itu 2.100 koin. Harganya saya beli 500.000. Kalian dapat cuma 150.000. Nah, kalau 10.000 koin berarti berapa? 500 kali 4, 2 juta. Kalau setiap hari saya keluarkan sebulan berarti berapa? 40 juta yang saya keluarkan setiap bulan untuk Komal ini. Tapi saya bahagia. Saya Bunda, bentar Bunda. Bunda bentar, bukan Komal ini Bunda, bukan Komal ini. Ya. Itu. Ya, Jadi bukan Komal ini Bunda. Komal Mokondo Bunda. Kalau kita sudah mensupport, dengar nih. Kalau kita sudah mensupport, kita sudah berbaik, sudah apa. Memang saya nggak ada ilmunya, makanya saya bilang saya naik itu untuk follower. Nah, digoreng juga untuk follower. Kenapa saya bilang untuk follower? Karena algoritma, kalau follower kita kecil, di luar negeri nggak akan kebaca. Kalau follower saya udah banyak, algoritma saya naik. Saya umpamanya ketemu pendeta si A, ketemu Ustadz si A, ketemu apa. Kemarin ada Ustadz Ababan siapa. Itu kebaca sama orang-orang sini juga. Itu tujuan saya. Mereka kan nggak mikir sampai sana. Dan yang paling penting apa? Bisnis saya juga lancar. Mana tahu dari kalian bilang, keluarga saya mau ke Amerika nih Bun, 10 hari. Oke, keluarin 7.500. Coba, 10 hari satu mobil, 4 orang, 7.500. Ada nggak duit begitu? Itu, nah duitnya kemana? 10%, 2,5%. Buat zakat, balik lagi ke Indonesia. Siapapun yang membutuhkan. Orang ini tidak tahu, orang ini capable-nya apa, jadi akhirnya menggoreng-goreng terus. Tapi ya sudahlah, sudah lewat. Cuma ke depannya, tolong deh. Kalau ada yang punya misi baik, jangan langsung. Saya mau dijadiin radikal, ya nggak bisa lah. Orang saya global di sini. Semua tamu saya Bunda. Berbagai macam. Nggak bisa. Jadi satu lagi poinnya, kita ini sama-sama, entah kalian itu sepakat apa enggak sama saya. Kita ini mencari penghujat, Katolik. Nah, yang mau ikut silakan. Yang enggak ya diam diri aja. Itu aja. Saya mau tanya Bunda. Mantap. Bunda kan mau pulangin Edis ini karena penghujat. Benar tidak Bunda? Terus yang di Indonesia ini gimana tanggapan Bunda? Gimana? Penghujat yang di Indonesia bagaimana nih? Loh, saya nggak bisa ikutan di sana. Nggak bisa. Tapi Bunda support. Yang di Indonesia itu urusan saya nggak support. Ya, saya nggak support. Biar aja badan hukum yang bicara di sana. Masa saya yang disuruh kerja semua? Emang saya presiden apa gimana? Enggak lah, Indonesia, urusan Indonesia. Kalau memang ini orang menghujat, bersalah, ya silahkan dilaporkan atau dihukum. Begitu. Setuju nggak? Oke, baik. Bunda, pertanyaan saya satu nih Bunda. Bunda, izin Bunda, satu aja pertanyaan saya Bunda. Ya. Karena di sini yang saya dengar itu di sini ada informasi bahwa Bunda ini disuruh Jibril ini bilang katanya ketika nanti Edis pulang itu mau digeruduk keluarganya, si Edisnya mau dipukulin. Ini gimana Bunda? Benar? Saya nggak ikut-ikut. Kan saya udah ada jaminan. Nyawanya gitu.
Saya gimana, Bunda? Saya nggak ikut-ikut. Yang misi saya seperti yang saya bilangkan tadi, saya menjaga. Yang mau geruduk Edis itu siapa, Bunda? Bunda, yang mau geruduk Edis itu siapa tuh? Yang nyaranin Bunda buat geruduk Edis siapa, Bunda? Nah, nggak ada yang nyaranin, tapi di Komal ini sih breaking news yang bikin PT-nya. Ya kan dia pengennya ya, kan ada nih. Ngapain membiayai umpamanya keluarganya? Lah, keluarganya emang salah apa? Kalau keluarganya juga penghujat, ya silakan dihukum. Saya itu cuma kepengen ini sebagai kemanusiaan. Kita ini bicara sekarang ini besar, bukannya soal agama aja. Memang saya benci mereka menghujat, menistakan Nabi Muhammad, sopikatul, nginjak-nginjak Al-Quran. If I have a power, I can do something. But kita ini harus pikir kepala dingin. Kalau saya di Amerika lain lagi. Nah itu, hukum di Amerika lebih kejam daripada hukum di Indonesia. Oke, satu lagi yang menjadi ganjalan di kita itu, ya, ada informasi dari netizen bahwa Rudy Yohanes sudah dapat duit dari Bunda Mila. Benar atau salah? Tunjukin rekeningnya kalau memang saya pernah transfer. Tunjukin aja. Jangan cuma ngomong, tunjukin. Saya ngasih Rudy untuk apa? Untuk apa saya ngasih Rudy? Berarti saya menyokong apa pergerakan dia. Pergerakan dia emang cocok sama saya. Kan belum tahu, saya belum tahu misi visinya itu apa, karena memang dia menegak. Kan saya nggak tahu. Kalau dia memang menegakkan perbedaan antara si Kudus sama Kristen di Indonesia, ya silakan kumpulkan orang-orangnya. Boleh kita bekerja sama. Kan saya udah bilang di belakang saya bukannya orang Islam aja. Saya punya Katolik yang menyuruh saya punya Kristen. Masalahnya ini orang ini naik daun bukan karena menyiarkan kalau kita bilang menyiarkan firman Tuhan, tapi dia mengobok-obok, memecah belah kalian juga. Yang karya iblis lah, penyalipan karya iblis lah, yang Yesus punya Tuhan-Tuhan. Kan kalian punya masing-masing denom. Kenapa harus saling ganggu? Kenapa harus saling ganggu? Benar kan saya ngomong? Harusnya kan nggak begitu. Oke, Bunda. Ini sedikit, Bunda nih. Saya mau puterin sedikit, Bunda. Saya mau puterin, ini ada pembicaraan Bunda nih, sedikit aja. Keluarganya di sana, supaya mereka ini mau pulang. Saya berjanji, saya akan tanggung selama mereka diruji. Kalau mereka ternyata tidak bersalah, saya sudah selesai tugas saya. Yang penting mereka ini pulang. Ya, agama Islam banyak di Indonesia, memulangkan begini susah. Jadi kita harus cari cara-cara yang elegan, yang kira-kira bisa dipakai untuk mereka ini mau pulang. Nah, kalau mereka tidak ada jaminan keselamatan, kalian pikir mereka mau pulang? Maksudnya mereka tuh geruduk kalau pulang, hajar, keluarganya habisin, begitu. Nah, nih Bunda, ada narasi bahwa maksudnya mereka itu mau pulang hajar, mau geruduk. Nah, ini gimana nih Bunda? Nah, karena mereka nggak suka saya membantu keluarganya mereka. Kan ada statementnya. Jadi ada statement. Jadi apologet. Breaking News punya statementnya, Anda bisa buka. Itu lengkap dia bikin. Saya berterima kasih. Jadi itu bukan cara-cara saya. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Itu Rasulullah mengajarkan sesuatu, orang jahat harus dibalas dengan kebaikan. Contohnya orang Yahudi yang ngasih makan dia sampai airnya ngeracunin. Akhirnya orang itu nanya. Itu ajaran yang diajarkan. Cuma kan diambil ini. Nah, saya di sini, bukan saya sih, grup-grup Islam di sini. Saya rasa di Indonesia juga gitu. Ada gereja kebakaran, ada orang terjebak di dalam itu. Karena kita bulan puasa bangun jam 3 pagi. Itu orang Islam yang menyelamatkan. Apa harus ditanya dulu? Lo Kristen bukan? Oh, nggak jadi. Kan nggak begitu. Sama di Indonesia bukan begitu. Tapi namanya manusia, pasti ada kelompok-kelompok tertentu yang bertentangan. Lah kita nggak usah peduli sama yang begitu. Misi saya, uang saya, misi saya, uang saya, nggak ada yang bisa ngatur. Karena saya tahu misi visi saya ke depan. Itu buat agama saya, buat Indonesia. Selesai. Nggak ada urusan. Mereka mau berpuar-puar, mau ini. Saya merasa terancam loh, beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu saja. Ya, jadi udah dapat semua poinnya ya. Jadi saya punya baik, Bunda. Untuk NKRI, untuk Islam dan untuk kebersamaan. Karena saya tidak mau Indonesia itu jelek di mata dunia. Saya tidak mau Indonesia itu diobok-obok gara-gara memulangkan
si penghujat ini dan digeruduk di ini. Itu yang kita harus jaga. Pasti saya perlu minta bantuan orang-orang kita. Kan Indonesia bukan Islam aja. Saya perlu minta bantuan. Bagaimana caranya supaya damai, selamat, dia menerima kesalahan dia 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 1 tahun, 3 bulan. Itu kan bukan urusan kita. Serahkan sama hukum. Cuma saya memfasilitasi sampai dia nanti lawyernya pun kita siapin. Begitu. Salah, jahat ini saya. Saya jahat punya misi seperti itu. Mati neraka kalian nanti. Kalau saya begini, saya dibilang saya jahat, harus bagaimana? Sedih. Masih ada orang-orang berpikiran picik begitu. Saya nggak tahu apakah karena saya sudah terlalu lama di Amerika, hampir separuh umur saya. Mungkin itu kali. Jadi membedakan kita berpikir seperti itu. Itu Hanafi. Nah, saya balik lagi Hanafi sih. Jadi masih kesel aja. Itu saya itu berusaha memberi. Jangan dibilang, oh kayak Ibu Kartini udah mati. So what? Kayak Ibu Kartini. Kenapa? Kan bagus Ibu Kartini mencerahkan wanita-wanita, jangan sampai cuma nunggu mau dikasih makan, nggak dikasih makan, jadi istri kedua, ketiga. Kan nggak begitu caranya. Makanya saya ajarkan wanita itu mandiri, punya akun sendiri, nggak nebeng sama laki aja. Itu. Ada juga kok Bunda yang nebeng sama istri, ada. Banyak Orang sekali. pernah diusir istrinya tidur di masjid kok itu. Itu dia. Jadi jangan nyebut agama. Saya ngomong ini secara general. Ya, siapa. Dan itu fakta. Fakta pernah terjadi di 2023. Kalau fakta, saya bisa bicara lebih banyak lagi fakta. Saya nggak suka. Ada saksi. Pokoknya begini. Pokoknya saya pengen wanita-wanita yang di daerah yang mungkin pendidikannya belum sempat gimana. Kalau saya dikasih kesempatan, saya bisa mengajarkan bagaimana mereka mandiri, menjadi entrepreneur. Entrepreneur itu nggak perlu harus orang pintar dan berpendidikan. Di sini di Amerika ini siapa aja bisa jadi orang, siapa aja bisa sukses asal ada kemauan dan otaknya jalan. Nah, kenapa kita nggak bisa diterapkan? Kita nggak bisa terapkan apa yang saya alamin di sini ke Indonesia. Susah kan? Susah sekali itu menerima begitu. Itu yang saya kasih statement, jadi Bunda Mila nggak kaget lagi. Bunda Mila kalau udah satu room dengan saya dan juga rest area, mohon maaf, bukan hanya di dalam kekristenan, mungkin di dalam satu barisannya Bunda yang satu iman, Bunda juga akan kena framing. Nah, masalah di kemudian hari itu statement kita masing-masing. Kita hanya meluruskan terkait isu 2 miliar yang 1 minggu ini beredar di dunia pertiktokan. Jadi kawan-kawan di sini kami nggak ada urusan dengan yang lainnya, Bunda. Kami nggak ada urusan dengan masalah siapapun, tapi kami hanya meluruskan yang punya uang adalah Bunda Mila, yang mau duitnya diatur, ngatur-ngatur duitnya. Nah, apologet mau kondo. Begitu saudara-saudara. Ya. Udah ya, saya turun udah selesai ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bunda Mila waktunya. Bunda sedikit ini ada gini. Makasih ya Bunda Mila ya. Di sini ada Islam, ada Kristen. Di sini ada Islam, ada Kristen. Kalau kalian bicara di tengah, ya seperti saya bicara sekarang, saya nggak peduli dia mau Islam apakah memang perlu bantuan. Tapi memang kalau saya di Indonesia, mungkin saya beda. Mungkin, kan dibilang sama Yuli. Semua ini gara-gara si Yuli. Oh Bun, bantu aja saudara-saudara Bunda Mila yang minta makan pinggir jalan. Come on. Saya di sini yang kalau orang Indonesia bilang negara Kristen, siapa yang jadi homeless? Yang kita bantu 100 hamburger setiap minggu kasih makan. Apa saya lihat dia orang Islam harus berkerudung? Kan enggak. Masjid-masjid ngelontorin kemarin, apalagi waktu Covid. Waduh. Apa kita harus lihat yang dibantu, yang berkerudung aja atau nama Muhammad atau siapa? Kan enggak. Kita bantu manusia, kita kasih makan. Sampai sekarang ini mungkin kapan-kapan ya saya spill bagaimana kegiatan kita kalau Jumat Barokah itu. Lanjutkan Bun. Ada yang 100 hamburger, ada yang 200 hamburger, ngasih homeless gini. Kan di situ kemanusiaan. Kita sebagai manusia yang memang diwajibkan tolong menolong.
Kan itu. Jadi saya sebenarnya nggak mau nanggepin begini ya mereka-mereka ini. Saya biarkan. Saya udah dibilang Bang Zuma, biarin Bun, sabar. Memang itu yang harus diinin. Tapi rupanya mungkin saya nggak sabar, makanya saya naik. Tapi insya Allah apa yang saya katakan ini adalah benar. Kalau salah ya silakan aja dikoreksi, nggak apa-apa. Oke, breaking news. Terima kasih. Saya dinaikkan. Tolong jangan bermusuhan gara-gara kita berbeda agama. Nggak ada Bun, kita nggak ada musuhan. Tunggu dulu. Betul, Jangan. Nggak usah jawab, nggak usah. Saya udah tahu. Jadi kalau memang ada satu dua orang oknum yang berusaha itu, oknumnya itu aja dikejar, nggak usah dibawa-bawa. Begitu. Tapi kalau memang mereka nih penghujat, apapun mereka menghujat, kalian yang kena getahnya. Oh, orang Kristen begini, oh orang Islam begini, padahal karena segelintir manusia. Cocok nggak itu? Oke? Segitu aja. Nah, nanti dibilang. Oke, Bunda Mila, terima kasih waktunya. Orang ini nanti dibilang lagi. Oh, Bunda Mila, terima kasih waktunya ya Bunda Mila ya. Ya, sama-sama. Bunda Mila, mana Bunda? Ya. Terima kasih waktunya Bunda Mila sudah klarifikasi. Dan ini Bunda Mila, soalnya kawan-kawan di bawah banyak yang nanya nih. Ini katanya mereka nggak percaya sama duitnya Bunda Mila. Ini katanya coba dong kirim paus ke room ini. Katanya gitu Bunda Mila. Itu ada typingan di bawah Bunda Mila. Tapi nggak usah Bunda Mila. Bunda Mila harus tahu juga alamat benar khusus saya bangun untuk kekristenan. Berakin News itu anggotanya masih banyak yang Muslim. Oke, nggak apa-apa. Ini saya di live nih sekarang bakal disconnected. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak digoreng perkataan saya itu adanya. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi percakapan-percakapan bahwa saya berbuat sesuatu demi kepentingan, memang mungkin demi kepentingan pribadi juga nggak apa-apa begitu, tapi saya lebih menolong supaya Indonesia ini aman dan memang menegakkan hukum. HAM kita harus tegakkan, itu yang penting. Oke? Oke. Ya udah. Oke, baik Bunda Mila, terima kasih sudah bergabung bersama Berakin News, saudara-saudara. Oke. Selamat malam waktu Indonesia bagian barat. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Bunda Mila. Saatnya kita berkata apa Bang Res? Haleluya. Haleluya. Ya, silakan yang mau menanggapi silakan. Jadi siapa yang ngatur-ngatur Bunda Mila itu, Bang Res? TKW. Gak pernah punya duit 2 miliar. Nah, kalau udah lama di Amerika ya punya duit MM-an lah. Bukan, yang ini kan yang punya duit, yang di Amerika. Yang di luar dari Amerika yang ngatur-ngatur. Iya, aku dengarnya Bang BHB malah dibilang masukin ke rekening mereka atau siapa gitu. Nah, ya PIC-nya, diminta PIC-nya gitu. Ya kan? Pakai PIC gitu, uangnya ditaruh di sini gitu. Kok ya mending dikiranya taruh di Bank Swiss lah. Kalau aku jadi Bunda Mila mending taruh di Bank Swiss lah, aman. Lebih aman daripada di Apolojet. Benar nggak? Balwin. Kita nggak mungkin jual Tuhan Yesus, Balwin. Gimana sih lu? Berakin News ini memang banyak kawan-kawan yang Muslim, tapi slogan kita tahu sendiri. No ngemis. Biarkan saja mereka yang minta uang imunisasi, uang vitaminisasi maksudnya, bukan uang imunisasi. Kita enggak ya. Selamat sore. Sore, Silent Warrior. Ya, selamat sore waktu Norway. Selamat malam waktu Indonesia ya. Selamatkan sore Bang. Silakan. 11.55 ya Indonesia. Ya. Jadi Mila ini sebenarnya saya bingung. Dia di posisi mana sih sebenarnya? Ya posisi untuk dari pemilik duit dia. Dari semua statement dia itu semua kontradiktif dengan tujuan dia yang sebenarnya. Ya jangan gitu, aku pendukungnya loh. Itu urusan dia. Terserah, kalau terserah ya. Di satu sisi dia ngomong Edis itu penghujat.
di sisi lain dia nggak menilai Juma itu juga penghujat. Dan dasar dia untuk menyatakan kalau Edis itu penghujat atau tidak menghujat. lah, dia yang buktikan dong, dia yang bikin dalil kok. Shalom. Iya, Kan gitu ya. dibuktikan saja kalau Siapa memang yang Edis itu menuduh menghujat. Iya, tapi siapa dia gitu loh? Siapa dia sampai membiayai seperti itu? Tapi satu poin yang harus aku dapat dari seorang Mila ini, dia berhasil Siapa dia, Bang? Gini, Bang. Siapa dia ya? Dia bentar sultan, dulu Bang. dong. Ini bukan kuis. Oh, siapa Bentar dia dulu bukan? dong. Saya mau bernarasi dulu boleh ya? Jadi Mila ini merasa dia sudah di Amerika udah wah gitu. Waduh, kita juga di Norway kok. Biasa aja gitu. Ya nggak apa-apa. Abang mau ngerasa wah juga di Norway nggak masalah kok. No, bukan maksudnya gini. Bang, ini Tujuan dunia dia sebenarnya yang tinggal di Ya, Indonesia I know. yang pengangguran orang kaya banyak. Ya, I know. Maksudnya begini. Tujuan dia yang sebenarnya tuh apa gitu. Ya cuman dia yang tahu. Tujuannya Kenapa kita mau tahu? Tujuan dia, Bang, itu memulangkan Edis karena di mata dia Edis itu adalah penghujat. Jadi dia ingin membela keimanannya Islam. Jadi sebenarnya gini, dia nggak Kalau- mengerti hukum positif Kalau itu Abang apa. tidak setuju, Abang sendiri dari keimanan mana? Islam atau Kristen? Kalau memang saya Abang Kristen. tidak setuju, Saya Kristen, oke. Nah, yang dari Kristen ada nggak yang juga melakukan hal serupa seperti Bunda Mila dengan cara ya mendonasikan 2 M? Kalau Zuma itu memang menurut kawan-kawan Kristen yang di Eropa menghujat kekristenan, ya donasi juga dong, bantu juga di sini. Lapor. Jadi Anda tidak bisa mengkomplain Bunda Mila. Bunda Mila, Anda ingat, dia sebagai Bunda Islam, Mila dia punya Islam. duit, dia mau bantu. Kosong biasanya. Saya bisa jamin sampai bulan 12 akhir dia nggak bakal bisa deportasi Edis. Saya bisa potong kuping saya. Aduh, jangan bang. Katanya Kristen dilarang bersumpah. Ngapain kita mau bersumpah? Nggak boleh seperti Orang itu. pura-pura jujur ya, kita pura-pura percaya kan udah saya bilangin. Itu urusan dia bang. Dia mau ngaku dia banyak duit. Gini itu urusan bang, dia. inilah makanya kawan-kawan ini. Masalah dia ada duit atau nggak ada duit, itu urusan dia. Kalau abang mau nyiapin juga duit 3 miliar. Tapi gini. Tapi gini, satu kredit poin yang aku apresiasi ya, tanda kutip dari seorang Mila. Dia berhasil mempermalukan umatnya sendiri di Indonesia. Ya nggak masalah. Itu tugas urusan dia bang. Dia yang mempermalukan umat dia ya urusan dia. Kan nggak mempermalukan umat kita. Betul, tapi satu poin yang saya dapat dari dia gitu. Ternyata selama dia yang mengaku bertahun-tahun di luar negeri, dia nggak bisa menangkap sebuah eksperimen yang dia buat sendiri itu. Dia kejebak sendiri. Gitu. Tapi ya itu cara Tuhan ya kalian. Cara Tuhan untuk menunjukkan sebenarnya itu loh umat kalian gitu. Intinya itu poin yang saya pengen dapat adalah yang punya duitnya 2 miliar itu Bunda Mila, yang mau ngatur-ngaturnya TKW. Aduh, Nah, betul. Gua cuma mau tahu itu doang, nggak ada yang lain. Masalah urusan dia dengan agamanya urusan dia, masalah dia dengan duitnya urusan dia. Gua apa ikut campur? Enggak, gini, saya ngambil sisi dari ketidakadilan dia yang merasa dia bicara kemanusiaan gitu. Dia tadi kan bicara Ya abang juga boleh berbicara kemanusiaan bang. Boleh. Abang berbicara kemanusiaan juga boleh. Tapi dia bicara masalah seperti itu. Dia tidak imbang di situ. Dia bicara saya di tengah, saya ke tengah mana lu? Nggak bisa, tetap dia harus ngomong dia di tengah bang. Gini loh. Kalau abang punya dana 2 M, abang mau donasikan misalnya untuk ngandangin Juma, berani abang berbicara tidak di tengah? Abang berani? Oh, kalau yang seperti itu, ya. Untuk dana-dana seperti itu lebih bagus kita sumbangkan kepada panti asuhan.
Nah, kalau begitu selesai bang. Lebih baik abang diam, nggak usah ngomong. Oh, nggak boleh gitu dong. Dia kan sudah, dia berat sebelah menilai seperti itu. Dia satu sisi dia bicara kemanusiaan, sok membela Indonesia, tapi dia tidak berimbang gitu loh. Mila, ya, itu perkataan dia, biar dia tanggung jawab dengan perkataan dia, ngapain kita repot. Loh, kita tuh nggak mikir dia tuh mau bela sini bela situ, dia nggak mikir ke situ. Yang penting duitnya urusannya 2 miliarnya itu. Biasanya duitnya gitu. Di sini untuk saya ini gua untuk menanggapi. Gua nanggepin yang di bawah dulu sedikit, Bang Silent, sebentar aja. Afwan. Saya mau nanggepin yang di bawah ini sorry ya. 2 miliar itu nggak gede-gede amat. Ya, harus lo tahu. Gua nggak mungkin ngejual iman gua kepada Yesus Kristus cuma gara-gara 2 miliar. Ini mohon maaf nih. Ini mohon maaf. Kalian di bawah ini Kristen-Kristen jemaat biasa. Ya, jangan sombong sama gua. Kamu orang itu nggak terdaftar resmi. Dimanapun. Ya, cuman di gereja doang. Jangan nyenggol-nyenggol gua yang Kristen-Kristen jemaat biasa ya. Gua sekian tahun jadi Kristen, gua dianggap di Indonesia. Gua punya sertifikat resmi dari negara. Kamu orang? Hah? Bang Selen. Jadi gini loh Bang. Mohon maaf. Sebentar Bang. Urusan masalah Islam Kristen kita nggak ngurusin. Yang kita urusin ini ada dana 2 miliar. Paham? Paham? Ya. Jadi orten itu harus cerdas. Lu kalau cuma makan babi, ngapain lu nyuruh gua balik ke Islam? Lu aja yang sahadat. Lu itu bikin malu ke Kristenan, hah? Jadi gini Bang Selen gak usah ditanggapin komentar di bawah. Karena mbaknya tadi lanjut Bang katanya, Bang Selen, katanya mbaknya tadi dia tidak mengacu pada suatu agamanya, tapi dia mengacu pada manusianya gitu loh Bang. Jadi abang jangan sampai membuat framing semata-mata mbaknya ini demi Islam saja dia berbuat, tapi dia berbuat tapi demi manusia gitu loh Bang. Jadi maksudnya gini loh Bang, dia berbuat kebaikan tadi itu untuk di Indonesia tidak memilah-milah agamanya. Dia sudah sampaikan Bang, kita berbeda jangan sampai terjadi keributan gitu loh Bang. Itu yang harus abang pahami tujuannya mbaknya tadi menyampaikan Bang. Makasih Bang. Iya, orang Kristen yang di luar negeri juga yang mau ngaku apa aja terserah lah, namanya dunia TikTok gitu loh. Itu urusan masing-masing. Yang kita mau bahas ini duit 2M yang nggak taunya ada mau kondo yang ngatur-ngatur. Itu jadi kan kita orang Kristen udah tahu, oh ternyata ini cuma mau kondo, oh ini ternyata cuma mau kondo. Lu ngapain ngurusin masalah teologi? Ini lagi nggak debat teologi. Betul. Ini sebenarnya demi kemanusiaan. Mengenai orang salah gunakan keuangannya itu kan kembali ke orangnya itu, Bang. Yang penting niat dan tujuannya mbaknya itu sudah jalan gitu loh. Tergantung manusia yang menjalankan. Intinya kamu orang tahu dia orang kena prank 2M si mau kondo ini. Cuman duduk bisanya ngehujat Yesus. Makanya saya bilang, saya tidak masuk pada ranah agamanya. Tapi niat mbaknya tadi itu adalah untuk tadi kemanusiaannya gitu loh. Mengenai uangnya dari mana-mana itu urusannya mbaknya dengan urusannya gitu. Tapi jangan sampai tadi kita memisahkan antara agama Islam dan Kristen untuk misinya mbaknya itu gitu loh. Karena dia sudah ucapkan, dia tadi itu sudah sampaikan, memberi peringatan kepada tadi yang mendengar. Kan bahwasanya kita ini Jumah. Sini, siapin duitnya 2 miliar. Sini, siapin duitnya 2 miliar. Orang-orang Kristen yang di luar negeri sini gue yang nantang. Gue yang lapor. Kristen gue yang lapor. Itu jangan di-framing tujuannya mbaknya gitu loh. Ini masalah yang Kristen-Kristen yang nggak ngerti itu ya, yang sok keras gitu loh. Yang selalu teriak Zuma penistaan, Zuma penghujatan. Gak usah cuma ngomong bacot. Sini kirim duitnya ke gua. Gaya sama orang. Ya kan gini, walaupun uangnya itu Bang Arul, orang akibatin gua di sini. Bang Arul nggak bisa, itu tertolak dengan keimanannya Bunda Mila. Beliau itu Islam.
Jadi merupakan sebuah hal wajar kalau dia mau melakukan deportasi kepada Edis yang notabene Kristen. Tapi dia nggak bisa di publik menyatakan diri membela sebelah pihak, walaupun notabene memang dia sudah berpihak. Itu udah jelas. Gini loh. Dia pasti berpihak lah. Itu kan urusan dia. Kita kan nggak ikut campur itu. Kita nggak boleh munafik, nggak bisa. Bang Aru mau ngomong dalilnya kemanusiaan percuma. Jadi gini loh. Kalau dalilnya kemanusiaan sumbang aja. Tetap memposisikan dirinya di tengah apabila dia berbicara di hadapan publik. Dia tidak boleh memposisikan dirinya berat ke kanan atau berat ke kiri. Karena itu berbahaya bagi dia sendiri. Termasuk apabila nanti ada orang dari Kristen ngomong mau keluarkan 2M untuk nangkap yang Islam misalnya. Nah, itu nggak akan mungkin dia ngomong saya demi membela kekristenan ini. Wah, bahaya. Sebenarnya nggak gini bisa. loh, Bang. Dia pasti akan tetap beralasan demi kemanusiaan, demi ini. Sebenarnya demi gini itu. loh, Bang. Itu Kembali bicara ke politik. Edisnya, Bang. Kembali yang bersangkutannya, Bang. Kalau memang bersangkutannya merasa tidak salah, kenapa harus dia tinggalkan gitu loh, Bang? Kalaupun dia merasa tadi itu. Sebentar dulu, ini kemana-mana ini orang-orang ini. Jadi yang pengen uang itu si Kores kah, si Dio kah, si Zuma kah? Yang benar yang semuanya mana? Bang Umar, semuanya ada statement. Semuanya itu duitnya transfer ke dulu ke sini gitu loh, paham nggak? Karena semuanya mau transfer ke sini semua, Bang Umar. Nih kawan-kawan harus paham, di Islam ada orang yang kayak gitu. Di Kristen masa nggak bisa? Bisa, gua aja bisa ngaku-ngaku. Yo, yang ngelapor, yang mau mulangin siapa? Penghujat Islam yang kabur. Gua siapin nih tanah gua di Mars yang udah gua kapling itu, ada 4 kapling mau gua jual. Itu boleh dipakai buat ngelaporin. Ya. Ya kalau cuma ngaku-ngaku di TikTok ini semua orang bisa gitu loh. Cerdas dikit lah. Ini ceritanya gimana? Si Kores kasihan lu, nggak dikasih kah? Masa kurang? Si Kores, si Juma. Itu nggak ada. Bang Umar, masa nggak paham Bang Umar? Justru nggak dikasih makanya koar-koar Bang. 2M ini mau dikasih ke Rudi Yohanes, Oten. Jadi gini ya, Bang. Apa nggak panas? Gimana Bang? Kalau bicara dana hibah dari luar negeri, itu kalau 2 miliar itu enggak. Uang minta-minta dana 2M gitu Bang BAB. Atau gimana? Umar, jadi ada orang berencana nih mau bawa Edis pulang ke Indonesia. Terus? Ada orang ngerasa mampu bawa Edis pulang ke Indonesia. Sama Bunda Mila dijanjiin 2 miliar. Terus orang KPI cemburu gitu. Mau duitnya duluan. Biasa itu Bang, karena budaya dia mau Edis dibawa pulang ke Indonesia tapi pakai duit orang. Duitnya yang diminta duluan, kan kocak itu Bang Umar. Astagfirullahaladzim. API, Dio kan API. Gimana? Kan banyak Bang, pedagang-pedagang kasus namanya itu Bang. Iya. Pedagang kasus banyak itu Bang. Jadi bukan budaya baru kalau di Indonesia itu Bang. Sudah budaya zaman dari bahula itu Bang, sudah ada Bang. Cuman kembali ke cara kita berpikir, jangan sampai tadi itu kita terbawa arus dan suasana yang ada. Bentar. Ini buat yang di bawah, sabar. Kita ini buat yang di bawah tolong ditetep layar ya. Sabar Bang. Yang di bawah tolong ditetep layar. Ini bukan udah masalah ada uang ya sebenarnya. Gini loh Pak, masalahnya itu begini. Apakah API ini benteng dakwah atau nyari-nyari donasi gitu loh? Itu loh yang dibahas. Yang penting di situ. Jangan kemana-mana. Kan Bunda Mila itu donaturnya API, Hosma Acina, ya bukan begitu Bang Res? Jadi API ini dia benteng dakwah atau cuma cari-cari donasi gitu loh? Dibahas itu aja, jangan kemana-mana. Sebenarnya gini Bang, siapapun boleh mencari dana kemanapun juga, ya kan, dengan misi apapun juga. Itu hak masing-masing kelompok dan golongan atau perorangan Bang. Mengenai dananya mau kemana, dikemanakan, itu juga dia punya hak gitu loh Bang. Nggak bisa lah, nggak bisa itu, nggak ada ceritanya. Nggak bisa. Kenapa dasarnya nggak bisa Bang? Nabi saya dulu itu berdakwah
malah nyumbang-nyumbang, gimana sih? Nah, jadi gini, jangan gitu Bang, jangan salah Bang. Ini manusia ini Bang, dalam sehari ribuan hal yang mampu dia pikirkan, mulai yang baik dan tidak baik gitu loh Bang. Kembali ke pribadi masing-masing cara berpikirnya Bapak, gitu, Bang. Coba kau paspor dulu, Juma babi, coba kau paspor dulu. Kenapa ya Bang? Susah kali kau ngomongin gini loh Bang, bukan masalah itu Bang. Saya gini loh Bang, mencela itu kan kembali ke manusianya Bang. Iya, ngapain paspor kita dulu. mencela-cela orang gitu? Paspor dulu lah kau. Nggak bagus. Cuma babi. Memang karena mencela orang ini kan untuk apa gitu Bang? Apa gunanya? Memang benar loh Bang Umar. Babi itu akronim, banyak bicara. Kau ini gimana sih? Babi itu makanan kawan-kawan nih. Naik ke sini nggak ada password. Bukan masalah ininya Bang. Padahal password aja. Aduh. Iya. Takut kali kau ngomongin API, Rul. Enggak Bang. Kau ini. Ya, Bang? Coba kau paspor dulu lah. Apanya Bang? Kau kasih tahu Bang Res, pasportnya apa gitu. Nah, di room ini Juma babi. Iya, password dulu dong. Padahal password di rumahnya ada aturan. Susah kali. Ini kan si Bunda. Kena report gua Bang Res. Akun gua langsung kena report. Memang Islam sama Kristen ini bersatu mereka dalam sisi ini. Bunda Mila ini kan donaturnya APII. Ya boleh lah. Dia punya duit. Dia donaturnya orang Kristen juga nggak donaturin orang Kristen juga dia punya duit. Emang kita ngelarang-ngelarang. Ketika Bunda Mila. Aduh, udah mulai banyak yang nombak ini. Udah kena tombak akun gua satu Bang Silent. Aduh, untung saya nggak server Indonesia. Di dulu lah Bang. Bentar dulu kawan-kawan sabar. Jadi gini kawan-kawan ya. Tadi makanya kenapa gue bilang ini kalau memang ada duit 2M, ini paus sini aturan terbang dari tadi nih. Mana nggak ada. Udah sama-sama tahu aja lah yang kayak gitu mah udah urusan dia pribadi. Urusan pribadi Bang, kembali ke diri kita sendiri Bang. Pribadi apa? Ini Bang Silent, bentar dulu. Bang Umar, bentar dulu. Ini gue nggak percaya juga sama Bang Silent nih. Nggak mungkin lah Bang Silent itu tinggal di Norway. Paus aja kagak bisa. Ah, inilah. Gimana sih? Gimana Bang? Ini udah kayak api juga Bang nih. Aja Bang. Makanya saya Bang Res, aku kan sudah bilang Bang, dia tetap akan membela keimanannya karena nggak bisa itu ditinggalkan dan itu wajar lumrah Bang. Nggak bisa, itu wajar dan lumrah. Jadi maksudnya Bang Congor itu cuma itu cari keuntungan di TikTok pakai nama yayasan Benteng Akidah, ujung-ujungnya donasi gitu. Benteng donasi, Bang Umar. Jadi gini, dia ingin membentengi donasi ini jangan sampai ke itu. Jangan sampai masuk ke rekeningnya Julfikar gitu loh, Julkafir. Iya, jangan sampai masuk ke rekeningnya Iskariot. Itu aja susah banget. Itu aja susah banget Bang Umar memahami. Iya. Padahal Kocongor. Padahal dari judulnya udah jelas ya. Jadi Bang Res, kalau memang Bang Umar udah pada kaya, ya nggak mungkin tinggal di masjid. Iyalah, nggak mungkin. Nggak mungkin lah donasi dikirimin ini Bang Umar dikirimin apa namanya tuh kusen bekas gitu loh. Orang kaya tuh pasti beli laut Bang Res, gimana sih? Iya Bang Umar. Cara orang cari duit kan beda-beda. Dari saya melihat berlindung. Melihat cara Bunda Mila di sini juga kan sudah kelihatan. Makanya statementnya Bang Harul pasti saya patahkan. Kenapa? Dia Islam ya wajar lah, dia bela Islam. Kalau gini Bang Kristen juga kalau memang memang bela Kristen. Gini Bang kalau memang enggak, dia bagi dia sudah masalah agama. Makanya dengar dulu Bang Harul, jangan kebiasaan motong pembicaraan orang. Jadi kalau memang dia dasarnya kemanusiaan, ya dikiplah paus. Ini kan rumoten.
Mana dasar Kan kemanusiaannya? kita tahu. Gak ada. Ini room Kristen, Kan ayo. gini, Bang. Kenapa nggak di give? Jadi gini, Ayo. Bang. Sedang Kan kalau dia di bahasanya itu loh, room Bang. Islam dia give. Nah, jadi itu Bang Arul. Bullshit. Jangan bicara kemanusiaan. Bullshit itu. Ya, itu cuma Iya, statement kawan-kawan. munafik untuk membela statement Biarin dia dulu. yang sebenarnya. Dan itu Orang nggak wajar. paham. Orang-orang kan belum kenal secara lebih dalam, wajar. Mereka pura-pura jujur, kita pura-pura percaya. Itu aja udah. Yang penting seenggaknya kita tahu yang punya duitnya 2M, Bunda Mila. Yang mau duitnya dimasukin ke rekening mereka, ya mau kondo semua. Kembali yang punya duit suka-suka dia ya, mau dia masuk ke mana. Tapi kalau mau dia arah-arah, Jadi api ini nggak dapat gitu ceritanya Bang Res. Nggak dapat Bang Umar, kering. Misalnya ya, misalnya gini, Bang Sailan kan mau bantu 2 miliar. Kirim dulu dong ke rekening saya. Selamatkan dulu duit 2 miliar itu, Bang Sailan. Ayo transfer sekarang juga. Ayo bisa. Siapa Gini, lu? Bang Umar, tapi Siapa duitnya nggak lu? dikirim. Duitnya nggak dikirim. Iya. Inilah Berbelah tujuh. yang namanya ilmu sulap itu begini Bang Res. Bagaimana cara memindahkan rekening satu ke rekening yang lain? Ke Begini rekening yang caranya. lain, betul. Dia pikir Banyak segampang tuh, Bang. itu mindahin dana ke luar negeri. Aduh, ketat lo KYC-nya. Aduh, ampun dia bener. Jadi kita udah tahu lah ya, apologet masuk aja ada mau batas, kumpul. ada ini Bukan BI masalah checking mindahnya keluar duitnya masuknya. Bang Silent. Ini duit Udah, 2 miliar. udah debat sekarang gipnya Bagi sepi Bang Res orang- ya. Iya, bagi orang Amerika nggak seberapa duit segitu, bagi orang Indo besar. Jadi jangan mengatakan wah 2 miliar nggak seberapa, seperti tadi Bang Harul bilang 2 miliar itu nggak seberapa. Ya oke bagi Bang Harul. Kita kan udah tahu semua Bagi sih saya kawan-kawan. Ya, Jangan ini munafik, kawan-kawan Bang di Harul. TikTok. Jangan Congor. Karena gini loh Bang, kalau Bang abang tahu Harul. yang namanya dana hibah dari luar itu Bang, bukan sedikit. Ini mana moderator gua Bang Res? Komisaris utama gua di sini. Ini mohon maaf nih, sedikit Bang. Nih kawan-kawan nih ya. Mulai Gua main kasih tahu tombak-tombak buat lagi orang. nih. Gua ini merhatiin gitu loh. Anak-anak Berakin News itu kerja. Megang duit 10 juta aja ngajak sekeluarga main ke mall. Miskin berarti. Orang kampung. Sebentar. Mau megang ini- 2 miliar. Wah, poya-poya dia janda satu itu. Bapaknya aja mau dipakai sama dia. Nggak main TikTok seminggu udah 2M. Kemarin kasus LAI 100 berapa ya? 100 juta. Aduh 2M ngeri kali TikTok. Gua mah nggak peduli dia mau agamanya apa. Yang penting kita tahu 2M itu mau diolah sama apologet mau kondo. Maksa lagi. Aduh kocak. Jadi begitu loh Bang Harul. Ini API ini kan dia kan membentengi umat. Apa yang dibentengi? Coba aduh Bang Harul kalau nggak percaya cek Lapas 1 Indonesia. Jadi Cek gini tuh. Bang, saya Enggak, jangan masuk jadi begini. dalam- Jadi Bang Harul Nggak, cek dulu saya tuh. enggak masuk ke ininya Bang, bukan Enggak, masuk ke maksudnya tentang gini nih. apologetnya Bang. Iya, itu kan Bunda Mila itu donaturnya API lo. Gimana sih? Dia nggak mau itu kan nyenggol hak- Juma. itu Aku kan udah di gini, WA Bang. ini. Di WA sama Itu kan hak pribadinya. Sabar Bang. dulu. Prerogatifnya dia. Iya, Terserah aku sabar dia, dulu. Bang. Diam dulu. Aku udah di WA Bang Umar. Itu si Bunda Mila kok nggak ngomong Juma. Ya gimana dia mau nyenggol Juma, ya kan? Kan dia ngepen nama Juma gitu loh. Juma itu banyak penghujatan. Allah dirahasiakan namanya kan nggak bener itu orang. Wudhu sama dengan baptis. Banyak yang nggak bener, masih dibela gitu loh. Ya, Jadi itu yang kan objektif gitu loh. Ya, jadi gini loh Bang. Ya itu urusan dia lah Bang Umar. Bunda Mila mau ngedukung itu saya Zuma. bilang. Itu kan pilihan Mau dia masuk kemana saja Kawan-kawan secara Kristen mau ngedukung finansial. Edis itu pilihan juga. Jangan saling lu jangan dukung dia. Ya, itu kan Jangan free will. sampai gini Bang, kita melihat satu sisi berdasarkan kehendak kita karena melihat yang kita lihat tidak imbang gitu loh Bang. Kembali yang Kalau kita yang punya intinya uang dan berita 2 miliar mempercayakan dengan itu- siapa uangnya gitu loh Bang. Berita 2 miliar itu yang penting kita tahu mau dimanfaatin sama apologet Bokondo. Itu Kagak doang. Kan ada itu, sudah Bang terlihat. Harul. Bang Harul lu dengerin. Gua nggak peduli yang lain, peduli berita Bang itu Harul. doang tuh. That's a point ya betul itu poin.
Gini Bang Arul, di Indonesia. Ini kok anehnya Kristen kok jadi marah, aneh, lucu. Dikasih berita yang asik malah. Di Indonesia Bang Arul, di rekening lu ada uang 500 juta, lu udah ditelepon sama bank. Telepon PPATK itu dalam 3 bulan. Dia kalau Gitu tidak dalam 3 bulan Bang, uangnya itu tidak mutar Bang, hanya vakum gitu loh Bang. Makanya itu cuma aduh. Jadi gini loh Bang, saya juga tahu Bang, karena saya juga dulu itu lama lah ikut di batubara tentang transaksi dari asing gitu loh Bang. Jadi perputarannya itu Bang sangat ketat gitu loh Bang. Kagak ada, ini ilmu sulap, Bang Arul. Naik. Nah demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana Bunda Mila kok mengungkit semuanya gitu ya, yang apa yang pernah diberikan, apa yang pernah sedekahkan itu diungkit semua. Bingung saya di sini, jujur saya bingung ya. Kalaupun ada para hamba Allah yang tahu persoalannya apa ya, dan masalahnya apa, pasalnya apa, silahkan tulis di komentar. Dan jujur saya heran ini kok jadi apa karena 2M itu tadi tidak terrealisasi, ataukah 2M itu memang tidak ada sebenarnya, ataukah memang Bunda Mila ini sedang kebingungan gitu ya mencari 2M atau bagaimana, karena jadi bahan ejek-ejekan ini sama umat Kristen ya, bahkan dia kok malah ngobrolnya sama orang-orang Kristen gitu. Bingung saya sama Bunda Mila ini, bahkan dia ngobrol sama penghina-penghina Islam seperti si Raji, siapa tuh, BAB itu yang dahulu Syiah itu ya, yang saya hajar kiri kanan bolak-balik sampai terkapar-kapar, akhirnya maki-maki saya itu ya. Tapi ya inilah, kalaupun ada para hamba Allah yang tahu persoalannya apa, sebabnya apa, silahkan tulis di komentar. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rudi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi Ya Bashir